Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak siapa namanya? Pak Agus Alamsah di Alamsah, Tasik. ya? Ya, Agus Alamsah di Tasik. Memang sejak awal munculnya manusia di alam dunia ini sudah menimbulkan kegaduhan. Sampai akhirnya para malaikat juga kena marah Tuhan juga. Yang artinya dipanglo ya, dipersalahkan. Alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari dulu juga sudah aku katakan kamu goblok, nggak tahu apa-apa, aku yang tahu. Iya. Sampai akhirnya Tuhan membuktikan kepada para malaikat. Ya. Pertama-tama Nabi Adam dididik dulu wa'alama adamal asma'a kullaha. Suruh jadi profesor doktor dulu, pintar dulu, di pesantren kan dulu di Tasikmalaya di situ. Ya kan? Nah, setelah pintar tsumma aradahum 'alal malaikati, baru dipertemukan dengan para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Coba jelaskan apa ini, apa ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali apa yang kecuali engkau kasih tahu kepada kami. Nah, jadi malaikat sendiri pada akhirnya menyerah juga pada ternyata Adam itu hebat. Ilmunya luar biasa. Ya kan begitu. Ini kan kegaduhan-kegaduhan. Ya. Ternyata iblis tetap bertahan, tidak mau mengakui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Adam. Tetap berdasarkan paradigma awal, anak khairum minhu, aku lebih hebat karena aku diciptakan dari api, Adam dicipta dari tanah. Sampai akhirnya konsekuensinya sampai iblis terusir dari sorga. Ya kan begitu. Dan pada akhirnya iblis dengan dendamnya, ini kan sudah gaduh sejak awal mula. Ini sangat gaduh sekali. Ya, sampai akhirnya Adam pun akhirnya tergelincir dalam godaan setan itu karena dendamnya setan. Dia akhirnya kenapa? Dia makan buah khuldi. Sampai terusir semacam itu. Dan ketika Adam terusir, Allah mengatakan, wa qulna bitu, turun kau, pergi sana. Fa inna ba'dakum li ba'din adun. Engkau dengan sebagian engkau saling bermusuhan. Sudah ada sinyal awalnya bahwa kita saling bermusuhan. Itu kan kata Tuhan kan? Betul. Wa qulna bitu fa inna ba'dakum li ba'din aduun. Ya. Wa qulna bitu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin dan sebagainya. Itu sudah komitmen. Dan malaikat juga sudah memprediksi sesungguhnya ketika Allah menciptakan Adam. Malaikat bertanya, prediksi malaikat ya, ketika kita berasumsi Adam sebagai manusia pertama, malaikat adalah prediksi sifatnya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau mencipta manusia yang nantinya akan bikin kerusakan di bumi ini dan akan membanjirkan darah? Itu prediksi malaikat. Ketika kita menduga ada manusia pertama, namanya prediksi. Tetapi dugaan saya lebih kuat bahwa Adam ini ada episode yang keberapa. Sebelum Adam itu ada Adam lagi yang pernah menumpahkan darah. Jadi malaikat itu bukan prediksi, tapi dia punya big data. Punya big data bahwa manusia pernah bertempur. Tetapi para ulama yang mengatakan bahwa ada manusia pertama, maka sangkalan malaikat ini ya ditafsirkannya yang berperang itu golongan jin. Bukan manusia. Jadi pernah terjadi pertempuran antara jin bukan antara manusia. Ya kalau saya sih tidaklah apalah salahnya kalau kita menduga bahwa Adam itu yang episode yang keberapa Adam yang Anda pelajari itu. Ya kan? Yang ke-10, yang ke-30.
Jadi sebelum Adam ada. Sampai sekarang kajian-kajian arkeologi itu belum bisa memastikan apakah bahasa Adam itu seperti apa. Kenapa bahasa itu menjadi berubah, bergeser, satu yang lain berbeda-beda. Kenapa ras orang berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang segala macam. Ada yang keriting, ada yang apakah itu DNA-nya sama. Belum terjawab semuanya, jadi masih memungkinkan semuanya itu. Jadi walhasil mah pertanyaan kita, kenapa kehidupan di dunia didesain dalam bentuk pertarungan semacam ini? Karena bagaimanapun ya, kejahatan mesti ada. Kalau tidak ada kejahatan, Anda tidak akan paham kebaikan-kebaikan. Iya. Kalau tidak ada orang yang jahat, Anda tidak bisa apresiasi orang yang soleh kok. Dan selagi kebaikan dan kejahatan dalam pertempuran, maka kehidupan dunia akan berlanjut. Ketika salah satunya kalah, itulah akhir daripada kehidupan dunia. Baik yang kalah yang baik, apakah yang kalah yang jahat, pokoknya salah satunya kalah, selesai dunia ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan kegaduhan terus berlangsung di dunia ini. Iya, bagi saya kegaduhan-kegaduhan yang muncul sekarang ini adalah sebagai indikator bahwa kita sedang menuju ke alam demokrasi yang lebih baik. Jadi kita tidak usah gelisah, tidak usah cemas dengan kegaduhan yang muncul di sekitar kita, yang kita dengar, kita lihat. Itu malah justru adanya kegaduhan semacam ini menunjukkan bahwa roda demokrasi sedang berputar menuju cita-citanya sebagai bangsa yang demokratis macam ini. Sebab bagaimanapun juga malah justru saya menganjurkan biarkan kegaduhan supaya lebih cepat matang. Kalau Pak Afkar, Pak Alamsyah masak nasi, kepengen matang nasinya, tolong jangan dia halang-halangi ketika airnya mendidih, biarkan dia mendidih supaya cepat matangnya. Terima kasih. Baik. Demikian Pak Agus Alamsyah di Tasikmalaya untuk pertanyaan yang sudah diajukan pada kesempatan hari ini.